Puji Tuhan, haleluya. Bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini kita boleh ada lagi dalam persekutuan kita untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan melalui doa-doa kita, penyembahan dan pujian kita kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini saya berbicara tentang setia menantikan janji Tuhan. Kita ambil di dalam kitab Habakuk pasalnya yang kedua. Saya baca dari ayat 1 sampai pada ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kita yang hidup. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Habakuk di sini firman Tuhan mencatat bahwa dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sesuatu hal yang menjadi aduan daripada Nabi Habakuk kepada Tuhan. Firman Tuhan mencatat di sini bahwa Nabi Habakuk menjadi perantara antara Allah dengan umatnya Israel. Dan Nabi Habakuk mau menyampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi pengaduannya. Saudaraku, ada yang menjadi pertanyaan dan juga menjadi kebingungan bagi Nabi Habakuk. Tentang apa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Tentang dosa umat Allah yang bertambah-tambah. Umat Allah yang begitu jahat, mereka semakin hari semakin berbuat dosa. Dan Nabi Habakuk heran, mengapa Tuhan membiarkannya mereka tetap hidup di dalam dosa. Yang sampai-sampai Nabi Habakuk melihat semuanya itu. Dicatat di dalam pasalnya yang pertama. Dikatakan pada ayatnya yang kedua dan ketiga. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Dan selanjutnya. Jadi Nabi Habakuk melihat ada kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam kehidupan umat Allah. Tapi seolah-olah Allah membiarkannya itu terjadi. Dan hal yang kedua yang menjadi pertanyaan di dalam hati Nabi Habakuk adalah tentang hukuman Allah yang akan dijatuhkan kepada umat Allah oleh karena dosa mereka. Tetapi penghukuman ini Allah memakai bangsa lain, bangsa yang dipandang adalah bangsa yang jahat. Tetapi Allah pakai mereka untuk menjadi sarana untuk penghukuman bagi umat Allah. Bagi Nabi Habakuk ini sesuatu yang tidak adil. Mengapa Tuhan pakai orang yang berdosa? Mengapa Tuhan pakai orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan mereka lebih jahat, melakukan suatu tindakan sebagai suatu penghukuman bagi umat Allah? Itu sebabnya Nabi Habakuk menjadi perantara di hadapan Tuhan.
bagi umat Allah. Dan Nabi Habakuk berkata di dalam ayatnya yang pertama bahwa ia siap, sebab dikatakan di sini aku mau. Di sini menunjukkan bahwa Nabi Habakuk siap berdiri di tempat pengintaian. Nabi Habakuk siap berdiri tegak di menara. Dia mau meninjau, dia siap meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku, yaitu kepada Habakuk. Dan apa yang akan dijawabnya Tuhan atas Nabi Habakuk. Jadi Nabi Habakuk siap untuk mendengar jawaban Tuhan. Nabi Habakuk siap untuk menantikan jawaban Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan pada ayat 2. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Apa yang diinginkan, yang ingin dilihat, yang ingin didengar Nabi Habakuk kepada Tuhan, itu pasti Tuhan akan menyatakannya. Sekalipun itu agak lama waktunya. Sekalipun mungkin pada saat itu Tuhan tidak langsung menyatakan apa yang menjadi maksud dan tujuan Allah. Membiarkan umat Allah tetap ada di dalam dosa, bahkan menggerakkan bangsa yang tidak mengenal Tuhan untuk menjadi alatnya menghukum umat Allah. Sekalipun mungkin itu jawabannya itu agak lama, Nabi Habakuk harus menanti. Tapi Nabi Habakuk berkata bahwa ia siap menanti jawaban Tuhan. Ia siap mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi firman Tuhan mencatat, sekalipun jawaban Tuhan itu mungkin lama, tetapi keadilan Tuhan tetap akan dinyatakan. Dan ayat 4 berkata bahwa sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan benar-benar akan menyatakan janjinya. Sekalipun itu agak lama, tetapi Tuhan akan melakukannya. Baik itu berbicara tentang penghukuman, baik itu berbicara tentang keselamatan. Penghukuman akan dilakukan bagi mereka yang melakukan kejahatan. Tetapi firman Tuhan ayatnya yang keempat berkata bahwa mereka yang hidup benar akan diselamatkan. Yaitu orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi artinya mereka yang beriman, mereka yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Karena firman Tuhan katakan di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalaupun jawaban Tuhan, penghukuman Tuhan bagi mereka yang melakukan pelanggaran dosa, baik bagi umat Allah atau bagi mereka yang dipakai untuk menjadi alatnya Tuhan untuk suatu penghukuman. Sekalipun itu terlambat, agak lama firman Tuhan katakan, tetapi firman Tuhan berkata apa yang dikatakan oleh Tuhan itu adalah ya dan amin. Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Kalaupun belum dilakukan oleh Tuhan, itu menunjukkan tentang suatu belas kasihan Tuhan, di mana Tuhan tidak menghendaki kebinasaan, tetapi Tuhan menghendaki agar semua orang diselamatkan. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita yang ada pada saat ini? Apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi pengharapanmu? Adakah kita siap menjadi pendoa bagi setiap mereka yang kita rindukan untuk mengalami suatu kehidupan yang baik, kehidupan dalam keselamatan? Adakah kita siap untuk berdiri bagi mereka di hadapan Tuhan? Kita menjadi pendoa sepaat. Dan apakah kita siap untuk menantikan janji Tuhan? Kalau lama, adakah kita siap untuk tetap menanti?
Nah, ini yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan mengatakan, sekalipun itu janji Tuhan itu lama untuk dinyatakan bagi kita, tetapi mari kita tetap berdoa kepada Tuhan. Mari kita tetap menantikan janji Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan tadi, Allah tidak lalai untuk menepati janjinya. Mereka yang hidup oleh percayanya akan diselamatkan. Tetapi mereka yang hidup di dalam kejahatan, mereka yang tidak percaya, mereka yang tidak berdoa, bertobat, sekalipun mereka sudah diberikan kesempatan, pada waktunya Tuhan akan menyatakan keadilannya. Penghukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan, tetapi keselamatan bagi mereka yang hidup oleh percayanya. Haleluya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, buat saya dan saudara, mari kita menantikan janji Tuhan dengan datang berdoa kepada Tuhan. Mari kita menjadi pendoa bagi setiap mereka yang kita rindukan untuk menerima keselamatan daripada Tuhan. Sebab kalau saat ini segala sesuatu belum terjadi, berarti Tuhan masih memberikan suatu kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kehidupan kita, sehingga penghukuman daripada Tuhan tidak dinyatakan kepada kita atau tidak menjadi bagian kita, tetapi kita diberikan keselamatan. Karena itu mari kita selalu berdoa kepada Tuhan. Sediakan waktumu untuk menantikan janji Tuhan. Kalau engkau sudah berdoa dan belum mendapatkan jawaban, ingat, Tuhan tidak pernah lalai pada janjinya. Karena itu biarlah engkau tetap berdoa dan tetap menantikan janji Tuhan. Suatu saat Tuhan akan menyatakan janjinya itu di dalam kehidupanmu. Asalkan engkau tetap setia kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan tadi katakan bahwa orang benar hidup oleh percayanya. Kalau kita tetap hidup benar, kita tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun di sekeliling kita hidup jauh daripada Tuhan, sekalipun sekeliling kita ada kejahatan-kejahatan yang terjadi, tetapi kita tetap hidup di dalam kasih setia Tuhan, kita tetap hidup dalam percaya kepada Tuhan, maka keselamatan akan dinyatakan kepada kita. Janji Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita semua tetap berdoa. Mari kita semua tetap setia menantikan janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang datang pada kami. Mengingatkan kepada kami untuk kami tetap menantikan janji Tuhan. Dengan setia untuk datang kepada Engkau. Setia berdoa kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah kami tetap hidup oleh percaya kami kepadamu Tuhan. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau. Allah yang hidup, Allah yang adil, Allah yang setia. Karena itu biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan sampai kami melihat janji Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.